Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Izatul Asfia dengan NIM 2111183200006 dan teman saya. Saya Hasniri Muzalipah dengan NIM 2110118320015. Saya Renanda Septiana dengan NIM 2110118320011. Saya Siti Raudah dengan NIM 2110822200043. Saya Jaiton dengan NIM 211011822200032. Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu hakikat perkembangan. Apa itu hakikat perkembangan? Secara umum, perkembangan adalah berkembangnya tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Selain itu, perkembangan merupakan sebuah konsep dan psikologi yang cukup kompleks. Materi berikutnya, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan bagian dari perkembangan, akan tetapi lebih mengarah ke arah perubahan yang bersifat biologis. Pertumbuhan akan terus terjadi mulai dari meningkat, menetap, sampai mengalami kemunduran seiring bertambahnya usia. Mengalami kemunduran di mana kondisinya memburuk seperti kekuatan yang semakin lemah, mulai berkurangnya fungsi dari organ tubuh, dan lain-lain. Berikutnya adalah perkembangan. Perkembangan tidak hanya sebatas seberapa besar perubahan yang terjadi pada individu, tetapi juga proses berlangsungnya serangkaian perubahan yang terus-menerus terjadi pada diri individu, mulai dari tahap aktivitas sederhana sampai tahap yang lebih kompleks. Perubahan berlangsung secara berangsur-angsur tetapi pasti, melalui tahapan-tahapan, mulai dari awal sampai akhir kehidupan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hukum-hukum perkembangan. Hukum perkembangan banyak sekali, di antaranya yang pertama hukum kesatuan organis. Merupakan satu kesatuan di mana di antara organ-organ tersebut fungsi dan bentuknya tidak dapat dipisahkan dan berdiri integral. Yang kedua, hukum tempo perkembangan. Menyatakan bahwa perkembangan jiwa tiap anak berlainan menurut tempo masing-masing perkembangan anak. Yang ketiga, hukum irama perkembangan. Hukum ini berlaku terhadap perkembangan setiap individu, menyangkut perkembangan jasmani maupun rohani. Yang keempat, hukum masa peka. Masa peka merupakan masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Yang kelima, hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi yang dialami seorang anak merupakan ulangan ringkas sejarah kehidupan umat manusia, yaitu seperti masa berburu dan menyamuk. Anak usia sekitar 8 tahun senang bermain kejar-kejaran, perang-perangan, menangkap binatang seperti kupu-kupu, capung, dan sebagainya. Masa mengembala. Anak usia 10 tahun senang memelihara binatang seperti ayam, kucing, burung, anjing, dan sebagainya. Masa bercocok tanam, masa ini dialami oleh anak sekitar umur 12 tahun dengan tanda-tanda senang berkebun atau menyiram bunga. Masa berdagang. Anak senang bermain jual-jualan, menukar foto, perangko, berkirim surat dengan teman-teman maupun sahabat lainnya.
keenam, hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Dalam diri anak terdapat hasrat dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan diri. Hasrat mempertahankan diri terlihat dalam bentuk-bentuk nafsu makan dan minum untuk menjaga keselamatan diri. Yang ketujuh, hukum preditasi. Preditasi berarti nasib atau takdir. Pada setiap umat beragama ada kepercayaan terhadap nasib atau takdir yang telah ditetapkan Allah baginya. Selanjutnya, fase-fase perkembangan. Biasanya, seorang manusia pada umumnya pasti akan melewatkan yang namanya fase-fase perkembangan. Di antaranya yang pertama yaitu ada fase prenatal atau saat dalam kandungan, merupakan waktu yang terletak antara masa pembuahan dan masa kelahiran. Biasanya pada saat ini terjadi pembuahan yang luar biasa dari satu sel menjadi organisme yang lengkap dengan otak dan kemampuan berperilaku, dihasilkan kurang lebih dalam waktu 9 bulan. Biasanya ini kita sebut dengannya masa kehamilan seorang ibu. Yang kedua yaitu fase bayi. Fase bayi merupakan perkembangan berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. Masa ini adalah masa di mana seorang anak sangat bergantung kepada orang tua. Yang ketiga yaitu fase kanak-kanak awal, merupakan fase perkembangan yang berlangsung sejak bayi dan hingga 5 sampai 6 tahun. Kadang-kadang biasanya disebut juga masa fase prasekolah. Selama fase ini, mereka akan belajar banyak hal dan berkembangnya keterampilan. Selanjutnya, ada yang namanya fase kanak-kanak tengah dan akhir. Fase ini berlangsung kira-kira umur 6 sampai 11 tahun. Akan menguasai keterampilan-keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Ya, seperti yang kita ketahui, pada fase kanak-kanak dan akhir ini merupakan anak usia sekolah dasar yang biasanya mereka aktif, yang mungkin akan membuat mereka akan terus belajar yang namanya membaca, menulis, dan berhitung. Dan fase yang terakhir merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal, sekitar umur 10 tahun sampai 12 tahun, dan berakhir di umur 18 sampai 22 tahun. Biasanya di fase ini remaja atau manusia pada umumnya pasti akan mengalami yang namanya menstruasi dan pubertas. Dan biasanya di masa ini pasti akan mengalami perubahan fisik yang drastis. Contohnya, pada perempuan pasti akan mengalami perubahan-perubahan fisik seperti pinggul yang membesar, bagian dada yang membesar, dan sebagainya. Sedangkan pada laki-laki pasti akan mengalami mimpi basah dan akan mengalami perubahan fisik seperti timbulnya jakun dan suara laki-laki akan menjadi berat. Selain pada fisik, pemikirannya akan menjadi lebih logis, abstrak, dan idealis. Maksudnya, pemikiran seorang anak yang sudah remaja atau bahkan sudah menginjak dewasa, pemikiran anak-anak tersebut pasti akan berubah menjadi lebih kritis. Dan pada saat ini, para ahli perkembangan berpendapat, perlahan-lahan perubahan akan berakhir. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ini setiap individu itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Jadi, faktor-faktor dapat kita bedakan menjadi 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu. Yang kedua yaitu seperti bakat. Bakat merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu yang mencakup segala faktor yang ada pada individu. Maksudnya bakat itu mulai dari sejak kita belum dilahirkan, kita sudah ada ditentukan dari janin yang di dalam kandungan. Yang kedua, sifat-sifat keturunan. Sifat keturunan merupakan sifat yang diperoleh dari orang tua atau nenek moyangnya.
Kita tuh sifat keturunan kita itu sudah diturunkan dari keluarga kita, dari gen kita, seperti fisik dan mental. Yang ketiga, dorongan dan insting. Dorongan adalah hal yang membuat seseorang untuk melakukan suatu hal, sedangkan insting adalah kesanggupan atau ilmu tersembunyi yang menyuruh kepada manusia sebagaimana melaksanakan dorongan batin. Yang B, faktor yang berasal dari luar individu. 1. Makanan. Makanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan yang sangat penting bagi pertumbuhan yang normal dari setiap individu. Yang kedua, iklim. Jika terdapat dampak perubahan iklim yang buruk, maka akan mempengaruhi tumbuh kembang hingga angka kematian mereka. Ketiga, kebudayaan. Budaya suatu bangsa sedikit banyak juga mempengaruhi perkembangan seseorang. Kebudayaan bangsa sendiri yang mengandung petunjuk-petunjuk dan falsafah yang diramu dari pandangan hidup keagamaan. Yang keempat, ekonomi. Ekonomi juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Orang tua yang ekonominya lemah, yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokok anak-anaknya dengan baik. Dan yang kelima, kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Bila anak itu merupakan anak tunggal yang biasanya diperhatian orang tua tercurah kepadanya, sehingga bisa bergaul. Dan yang C, faktor-faktor umum. Faktor-faktor umum yaitu yang pertama, inteligensi. Tingkat inteligensi yang tinggi erat kaitannya dengan kecepatan perkembangan. Yang kedua, jenis kelamin. Anak laki-laki sedikit lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Dan kemudian anak perempuan akan menjadi tumbuh lebih cepat daripada anak laki-laki. Yang ketiga, kelenjar gondok kelenjar. Gondok ini dimiliki oleh pria maupun wanita baik pada waktu sebelum lahir maupun sesudah lahir dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Yang keempat, kesehatan. Kesehatan seringkali menjadi dampak dari berbagai permasalahan yang dialami individu dan lingkungan sekitarnya. Dan yang kelima, ras, misalnya perbedaan dari ras Mediterranean dengan anak-anak dari bangsa Eropa karena ras Mediterranean lebih cepat perkembangan fisiknya. Teori perkembangan yang dikemukakan oleh ahli psikologi perkembangan. Yang pertama, ada environmentalisme yang menyatakan bahwa perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Yang kedua, ada naturalisme menyatakan bahwa mengamati perkembangan anak dengan cara melihat dan berpikir anak. Yang ketiga, ada etologis, isinya menyatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh seleksi alam. Selanjutnya, 4, komparatif dan organik menyatakan bahwa perkembangan perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip ontogenik. Yang kelima, perkembangan kognitif menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Yang keenam, perkembangan moral menyatakan bahwa untuk memahami perubahan perkembangan bisa dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Yang ketujuh, pengondisian klasik, isinya menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal dari prinsip stimulus dan respon. Yang kedelapan, pengondisian operan, isinya itu menemukan teori perkembangan Skinner yang dibuat namanya itu Skinner Box. Yang kesembilan, pemodernan menyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan. Yang ke-10, sosial berpandangan bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Yang ke-11, ada psikoanalitik, yaitu isinya menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman yang dialami seorang anak. Yang ke-12, ada
psikososial yang menyatakan bahwa perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia. Yang ke-13, perkembangan bahasa, menyatakan bahwa kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Dan yang terakhir ada humanistik yang menyatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Sekian dari kelompok kami. Kalau hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.